In the heart of Indonesia, where the sun meets the sea, lies an island not just of unparalleled beauty, but of immense potential. Strategic positioning. Lombok isn't just another island. It's a chosen jewel among Indonesia's 5 super priority tourism destinations. This isn't by accident, but a clear testament to the government's vision and commitment. With such backing, real estate investments are not only encouraged, but are set to thrive in an environment primed for tourism and business growth. This zone isn't just an attraction, it's a magnet for global attention, driving demand for accommodations, facilities, and real estate ventures. Growth projections. Lombok's aspirations aren't mere dreams. With plans to welcome 12 million visitors by 2045, the island is on a trajectory of exponential growth. Such influx means one thing for investors: a rising demand for real estate, be it luxury resorts or residential havens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Ini rekan saya bernama Andi Hidayah. Saya Anissa Polis Warga. Dan saya Muhammad Aditya. kita berada di Lombok. Selamat datang. Ada tugas project video dari dosen investasi. Kita cuma mau nanya-nanya tentang wisatawan di sini aja. Jadi pertanyaannya itu Bang, apakah di sini permodalannya bersumber dari pemerintah atau ada permodalan lain dari pihak terkait? Ya, ada permodalan lain. Berarti bukan hanya pemerintah, ada permodalan pemerintah nggak di sini? Investasi pemerintah? Ada aja. Oh, ada. Terus untuk yang mengelola di sini langsung pemerintah apa Warga lokal. warga lokal? Pengelolanya. Iya, pengelola wisatawan. Belum datang dia itu yang mengelolanya. Oh, Nanti, iya, Kita kita WA dia. ya nanti kita sampaikan katanya apa ini sama tukang pengelolanya nanti. Apa kata Bapak? Nanti saya tanyakan ke dia terus. Terus Pak, untuk keuntungannya di sini diambil pemerintah Pak? Iya atau? Ya, iya diambil sama pemerintah. Tapi ada juga dibagi ke rakyat atau warga sekitar? Enggak ada. Nggak ada ya? Berarti pure ke pemerintah semua. Iya. Mungkin itu aja Pak ya? Soalnya cuma mencari. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. baik teman-teman semua, sini saya akan menjelaskan problematika investor asing di Indonesia. Yang pertama, birokrasi yang rumit, yang dimana surat perizinan dari pemerintahan baik dari tingkat daerah maupun tingkat pusat itu sangat susah karena tidak satu jalurnya pengurusan dalam perizinan birokrasi ini. Yang kedua, korupsi, yang dimana semua kita tahu bahwa korupsi di negara kita ini sangat merajalela atau sangat dibudayakan karena baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat itu melakukan kerjasama, makanya susah kalau investasi asing masuk di Indonesia. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat mempengaruhi susah masuknya investasi asing di Indonesia dikarenakan naik turunnya angka harga dari bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia.
Yang kelima, tenaga kerja. Kurangnya tenaga kerja dalam bidang keahlian khususnya itu sangat menyusahkan baik investor asing maupun investor lokal, karena yang dibutuhkan sekarang ini keahlian yang masing-masing di bidang khususnya itu sendiri. Upaya pemerintah dalam mengatasi susahnya masuk investor asing di Indonesia pertama itu adalah reformasi regulasi, yang berarti bahwa pemerintah mengubah regulasi yang ada sehingga memudahkan investor asing yang masuk di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah insentif pajak, artinya pemerintah mengurangi pajak yang akan diberikan oleh investor asing sehingga investor asing itu akan memikirkan kembali keuntungan yang dapat dan pajak yang sedikit. Ketiga adalah reformasi pembangunan infrastruktur, di mana pemerintah ini membangun infrastruktur untuk mendukung atau menarik perhatian dari investor asing ini. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian masuknya investor asing di Indonesia. Pertama, keuntungannya, keuntungan investor asing di Indonesia adalah membawa teknologi baru di Indonesia, membuat Indonesia berkembang, maju, baik dari perekonomian dan industri. Dan masuknya investor asing di Indonesia adalah menghambat warga lokal. Masuknya investor asing ke Indonesia membuat dampak buruk bagi khususnya pengusaha lokal di Indonesia. Sedikitnya juga lapangan kerja bagi warga Indonesia karena investor asing mengambil dari warganya sendiri, dan karena orang Indonesia tidak mengerti cara bekerjanya orang luar. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa dampak jika suatu negara tidak adanya investor asing khusus pada Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan perekonomian terhambat, yang dimana suatu negara membutuhkan permodalan untuk membangun proyek-proyek maupun perindustrian untuk membangun suatu negaranya sendiri. Yang dimana jika kekurangan modal, itu akan rentan terhadap produksi suatu barang dan terjadinya fluktuasi pada pasar global, sehingga Indonesia mengalami stuck pada pertumbuhan perekonomiannya sendiri. Nah, yang kedua sendiri, tercipta lapangan kerja yang terbatas, yang dimana pekerjaan baru ataupun lulusan mahasiswa yang ada di Indonesia sendiri, ketika tidak adanya investor asing masuk, itu kekurangan sekali lapangan pekerjaannya, sehingga tingkatnya angka pengangguran yang ada di Indonesia sendiri bisa membuat pembangunan Indonesia sendiri terhambat karena kurangnya lapangan pekerjaan baik di bidang perindustrian, di bidang wisata maupun di bidang lainnya karena kekurangnya permodalan dari investor asing. Nah, yang ketiga ini inovasi dan teknologi yang terhambat, yang dimana suatu negara membutuhkan kemajuan terhadap di bidang teknologi sendiri. Ketika Indonesia tidak adanya unsur asing, maka tidak adanya pengenalan teknologi yang maju di suatu negara lain, yang dimana suatu negara itu membutuhkan kemajuan terhadap teknologi untuk memajukan suatu negaranya sendiri. Sehingga ketika tidak adanya unsur asing masuk, teknologi yang ada di Indonesia itu sangat susah. Bisa saya simpulkan hasil wawancara tadi bahwa permodalan dari wisatawan hiburan rakyat atau yang disebut dengan lokal ini, permodalannya full dari pemerintah daerah, sehingga UMKM yang ada di sekitaran wisatawan ini hasilnya dia akan membayarkan pajak terhadap pemerintah daerah, dan juga pendapatan yang ada di wisatawan ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan tidak adanya unsur permodalan yang ada di investasi asing. Jadi tadi juga kita
mewawancarai kurangnya informasi dari pihak-pihak yang ada di sini, atau dalam pembangunannya di sini juga ikut dibangun oleh dari pemerintah itu sendiri. Nah, sekian teman-teman hasil wawancara tadi, semoga bisa memberikan manfaat dan informasi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.